Baik, karena Ana mewakili moderator yang sedang berhalangan, maka di sini sebelum kita masuk materi, maka Ana akan bacakan CV beliau ya. Jadi pemateri kita pada malam hari ini adalah Ustadz M. Ulinuha Esos, CSTMI, CET, CSB. Beliau dilahirkan di Topang pada tanggal 23 November 1996. Beliau merupakan salah satu alumni STID Muhammad Nasir Jakarta, alumni Sekolah Trainer Motivator Indonesia, dan saat ini beliau adalah mahasiswa pasca sarjana jurusan tafsir hadis UIN Suster Riau. Dan aktivitas beliau saat ini adalah merupakan Kepala Kesantrian Ponpes Darul Fikri Selat Panjang, Waka Kesiswaan SMP IT Darul Fikri Boarding School, aktivis dakwah pedalaman, founder Kopais Meranti, Dai Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, dan Ketua KPZ Plasnas Dewan Dakwah Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2020, dan merupakan salah satu motivator Z Generation. Ini merupakan salah satu singkat ya CV beliau. Oke, untuk mempersingkatkan waktu langsung saja kami persilakan kepada Ustadz M. Ulinuha untuk menyampaikan materinya pada malam hari ini. Baik, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas? Alhamdulillah jelas Ustaz. Alhamdulillah jelas Ustaz. Baik, ini dari mana aja yang hadir nih? Dari kota mana saja? Selain dari Kabupaten Meranti, ada dari kota luar, dari luar Meranti ada hadir? Batam hadir Ustaz. Cilacap hadir Ustaz. Jawa Tengah hadir Ustaz. Jauh-jauh ternyata tamu kita malam hari ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita berkumpul, kita bisa bertatap muka walaupun lewat Zoom ini. Mudah-mudahan waktu yang singkat ini nanti bermanfaat baik bagi saya dan bagi semua yang mendengarkan. Dan kita berselawat kepada Nabi junjungan kita dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya merasa gembira mendapat kesempatan untuk berbicara di forum ini di hadapan para orang-orang hebat yang ada di depan saya ini. Saya yakin saat ini pendengar bukanlah orang-orang biasa, tapi antum adalah orang yang punya spirit pergerakan yang luar biasa. Kalau tidak, mana mungkin mau menyimak pembicaraan ini. Baik, acara kita yakni Inspiring Motivation. Sini saya sebagai motivatornya. Tapi saya bukanlah orang hebat, bukan. Saya bukanlah tokoh atau orang yang tidak ada kekurangannya dan sebagainya. Tidak, saya juga banyak kekurangannya, bukan siapa-siapa. Tetapi yang namanya motivasi, yang namanya itu pelajaran, itu bisa diambil dari mana saja. Tidak harus kita ambil dari orang hebat. Bahkan kepada anak kecil pun kita bisa belajar. Kalau kita bisa mengambil hikmah dari itu. Anak kecil kita lihat. Anak kecil itu mereka tidak punya apa-apa, tidak punya duit, tidak punya handphone, tidak punya pulsa, tidak punya teman, tidak punya apa-apa. Tapi mereka dikasih kelereng, kasih bola, barang-barang bekas. Itu cukup untuk membahagiakan mereka. Tutup botol, nggak ada mainan, nanti dot dia pun jadi mainan, itu sudah bisa membuat dia itu bahagia, tertawa.
Jadi ya, dari situ kita bisa belajar sebenarnya bahagia itu sederhana. Anak kecil tidak punya apa-apa aja mereka sudah bisa bahagia, mereka bisa ketawa-ketawa. Kita yang besar punya banyak malah justru merasa kurang. Maka itu jadi beban dalam hidup kita. Contoh, itu salah satu contoh bahwa pelajaran, motivasi itu bisa lahir dari mana saja, tidak harus dari orang-orang hebat. Nah, di sini saya bukan orang hebat, tapi mudah-mudahan dan saya percaya kata-kata yang tepat, pilihan kata yang tepat itu bisa mengubah orang yang awalnya itu apatis menjadi simpatik, yang awalnya itu pesimis jadi optimis, insya Allah. Pertemuan kali ini kita kasih tema yaitu menjadi generasi yang produktif. Mungkin saya tidak banyak waktu, mungkin hanya sekitar 20 menit saja nanti saya menyampaikan tema pada intinya. Selebihnya nanti kita berdiskusi. Saya mau kita berdiskusi. Menjadi generasi yang produktif. Nah sekarang permasalahan kita banyak generasi intelektualnya bagus, ijazahnya ada, tapi tidak produktif. Produktif itu apa? Produktif itu yang punya karakter, yang bisa menghasilkan. Lawannya produktif adalah konsumtif. Sekarang kita terjebak bahwa kita kebanyakan adalah hanya konsumtif saja. Ikut-ikutan saja, ada program, kita ngikut. Ada makanan, kita tugasnya makan, aja nggak pernah kita coba untuk membuat makanan misalnya. Kalau ada barang, orang jualan, kita tugasnya hanya membeli saja, nggak pernah kita mencoba untuk jual. Coba kita sesekali kita harus menjadi subjek, jangan hanya menjadi objek. Kalau kita harus jadi objek, nanti kita justru akan menjadi sasaran pasar saja. Kita akan dipolitikin orang, dimanfaatin orang. Maka jadilah generasi yang produktif. Waja'alna lailan waja'alna laila libasa waja'alna nahara ma'asa. Kata Allah dalam surah An-Naba itu, kami jadikan malam itu sebagai pakaian untuk istirahat. Waja'alna naumakum subata, istirahat malam. Kemudian waja'alna nahara ma'asa, jadikan siang untuk ma'asa, mencari penghidupan. Jadi kalau siang itu kerja. Sekarang generasi kita siang itu rebahan di kamar. Bermesraan dengan bantal gulingnya, dengan gadgetnya. Nah, kita justru diperintahkan orang Islam. Siang itu bekerjalah, mencari penghidupan. Jualan kayak bikin kue kayak jualan online kak. Belajar itu juga termasuk menjadi penghidupan. Karena dengan belajar itu kita nanti bisa menyusun strategi. Setelah belajar kita mau jadi apa? Intinya kita harus menjadi siang itulah tempat kita beraktivitas untuk mencari penghidupan, untuk memperbaiki nasib kita. Kita kedepannya menjadi apa? Siang itu harus beraktivitas. Jadi ada kegiatan yang positif di siang itu. Dengan siang dengan malam sama saja. Dari waktu pagi itu udah nggak ada motivasi. Hari ini mau ngapain ya? Banyak kan orang siang nggak ngapa-ngapain bukan hanya karena malas, karena dia nggak tahu mau ngapain lagi gitu. Yang dia tahu kegiatan yang paling menyenangkan ya tidur, akhirnya dia tidur lagi. Kegiatan yang paling bermanfaat dia tidur, makanya dia tidur lagi. Kenapa? Karena kurang motivasi, dia tak tahu mau melakukan apa. Baik, begini, saya justru tidak respect atau saya agak jengkel kalau melihat orang yang dengan latar belakang orang tuanya itu maaf kurang mampu, tapi dia tuh malas-malasan. Sudah tahu dia lahir dari keluarga yang kurang mampu, tapi dia justru malas-malasan. Ini orang-orang seperti ini perlu ditampar nih, perlu ditampar lewat media sosial. Orang-orang seperti ini perlu ditampar secara online biar dia sadar. Ya, tahu keluarganya susah, tapi dia sebagai anak muda sehat, lapang masa, banyak waktu, tapi dia malas-malasan. Setidaknya ada di sini nanti akan saya sampaikan 7 hal yang bisa membuat kita itu bisa menjadi orang yang produktif, orang yang aktif. Langsung saja kita mulai. Yang pertama, ini yang perlu kita ingat. Kata-kata ada 7 motivasi yang harus kita ingat pada hari ini. Yang pertama, silakan Anda malas sekarang, silakan Anda malas belajar sekarang,
tapi nikmatilah sulitnya hidup di masa yang akan datang. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, kalau kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar pada hari ini, maka kamu harus menanggung kebodohan di hari esok. Jadi ini kamu malas belajar, tapi besok tanggung pahitnya jadi orang yang bodoh, jadi orang yang tak punya ilmu, jadi orang yang tak punya ijazah. Itu lebih pahit daripada sekarang antum malas-malasan, kita bosan-bosanan belajar. Pahitnya bodohan, pahitnya kita tidak punya skill, itu lebih pahit lagi. Memang ijazah pendidikan itu tidak selamanya menjadi jaminan seseorang itu mendapat pekerjaan atau menjadi jaminan seseorang itu mendapatkan kualitas hidup. Tetapi tentu dengan adanya sertifikat, dengan adanya ijazah, nah, itu akan mempermudah jalannya. Yang kedua adalah, percayalah, menunda perkara hanya akan menambah masalah. Menunda perkara justru akan memperbanyak masalah, menambah masalah menunda itu. Kalau kamu tidak mau lari berjalan sekarang, maka besok kamu harus lari. Tidak mau berjalan sekarang, malas, maka siap-siap besok antum harus lari sekencang-kencangnya. Akhirnya apa? Karena lari-lari, akhirnya antum ngos-ngosan, akhirnya tak sempurna semuanya, gagal semuanya. Karena apa? Karena malas tadi. Kalau orang tidak pintar, dia rajin, dia masih bisa hidup, karena dia bisa berbuat apapun. Tapi kalau orang pintar, dia malas, apa yang diharapkan daripada dia? Maka jangan malas, karena jangan ditunda-tunda pekerjaan. Menunda perkara hanya akan menambah masalah. Seharusnya makalah kamu hari ini selesai. Seharusnya hafalan target kamu hari ini selesai. Tapi karena kamu tunda, akhirnya numpuk pada hari ini. Oke, seharusnya hari ini antum bisa jalan, mungkin antum bisa nyantai, mungkin antum sudah bisa mengerjakan pekerjaan yang lain, bisa ngobrol sama tetangga, ngobrol sama orang tua, banyak pekerjaan yang bisa kita lakukan. Tapi karena kemarin kita malas-malasan, karena mager-mageran, akhirnya semua numpuk di sini. Lebih parahnya lagi mungkin dari yang masih kuliah. Mungkin kamu malas-malasan, gara-gara kamu malas-malasan, menunda-nunda, akhir yang seharusnya semester ini antum sudah selesai, akhirnya harus menambah lagi 1 semester ke depan. Akhirnya apa? Harus ada biaya lagi yang harus dikeluarkan. Seharusnya mondok kamu hari ini selesai, hafalan kamu hari ini sudah selesai, atau sudah nyampe target. Karena kemarin ditunda-tunda, akhirnya numpuk semua di sini. Seharusnya antum tuh sudah berleha-leha sekarang. Seharusnya skripsi sudah selesai, antum sudah bisa mengerjakan pekerjaan yang lebih positif. Daripada antum bergelut dengan kertas-kertas dan laptop itu saja. Nah, itu akibat dari kita menunda-nunda. Menunda hanya akan menambah masalah, bukan menyelesaikan masalah. Pekerjaan ya tetap pekerjaan, tugas ya tetap tugas. Kalau nggak dikerjain ya tetap akan diminta juga. Kewajiban tetap kewajiban. Bukan berarti ketika ditinggal kemudian dia menjadi selesai, tidak. Justru ketika kita tinggal dia akan menumpuk di kedepannya, di hari ke depan. Kemudian yang ketiga, kalau yang ketiga, kita harus selalu melakukan yang terbaik. Ketiga, kita harus melakukan yang terbaik. Jangan mimpi kita mendapatkan yang terbaik kalau kita tidak melakukan yang terbaik. Jadilah orang yang terbaik. Harus kita bisa terbaik. Jangan pegang mindset kalau orang lain bisa, kenapa harus saya? Nah, ini orang yang tak mau maju. Dua mindsetnya. Kalau orang lain bisa, kenapa harus saya? Kalau orang lain saja tak bisa, apalagi saya? Nah, itu parah. Itu mindset orang yang tak mau maju. Kita melakukan yang terbaik. Orang yang melakukan terbaik itu, dia selalu mengoreksi, evaluasi. Beda dengan orang yang tidak mau melakukan yang terbaik. Orang yang tidak mau mendapatkan hasil yang terbaik, dia melakukan pekerjaan hanya untuk tidak salah. Yang penting tidak salah. Ini orang yang tidak mau maju. Buat makalah, yang penting selesai. Yang penting nggak dimarahin. Yang penting tugas selesai. Yang penting dia tidak salah. Yang penting kuliah. Yang penting udah absen. Yang penting masuk pondok. Yang penting udah mondok.
Yang penting ngaji, yang penting sekolah. Sekolah nanti nggak dihukum, nggak dapat marah, nggak dari orang tua, dari guru. Yang penting nggak salah aja. Begitu juga nanti dalam hal pekerjaan juga begitu. Yang penting udah melaksanakan tugas kok. Yang penting aku udah hadir kok di kantor. Yang penting aku udah hadir kok di perusahaan. Secara nggak sadar bahwa orang itu terus menilai kita. Orang itu nggak ujuk-ujuk langsung memberikan kita kepercayaan yang besar, hadiah yang besar, tidak. Tapi dinilai dari setiap detik, setiap menit, setiap jam kita itu seperti apa, kita akan dilihat. Orang kasih kepercayaan kita nggak mungkin langsung kasih kepercayaan yang besar. Orang kasih kepercayaan kepada kita mulai dari hal yang kecil. Mungkin dari jagain barangnya. Kalau jadi pemimpin, mulai jadi ketua kelas, mulai jadi ketua OSIS, menjadi BEM dan sebagainya. Baru kemudian antum dipercayakan menjadi kepala bidang, lalu kepercayaan jadi kepala staf dan kepala kantor dan sebagainya. Nggak mungkin langsung dikasih kepercayaan yang besar. Dan itu butuh orang itu mengenal antum, percaya bahwa antum adalah orang yang selalu ingin melakukan hal yang terbaik. Orang nggak mungkin ngasih kepercayaan kepada orang yang hanya kerjanya asal-asalan, dan tugas asal-asalan. Yang penting kuliah. Yang penting udah ngerjain tugas. Yang penting pekerjaan saya udah saya kasih kok. Kedepannya para pimpinan itu, para bos-bos besar, mereka tentu bosen kalau hanya terus-terusan untuk ngajarin karyawannya. Dosen juga begitu. Dosen juga mungkin dia bosen juga kalau hanya untuk nuntun mahasiswanya satu-satu. Yang ditunggu orang seperti apa? Yang ditunggu adalah orang yang selalu evaluasi, selalu ingin melakukan yang terbaik. Kalau antum sedang kuliah, jadilah yang terbaik di kampus. Kalau sedang bekerja, jadilah orang yang terbaik di kantor, di tempat kerja antum. Jadi orang terbaik. Dan nanti secara tidak sengaja itu pasti akan kelihatan. Secara tidak langsung, nanti secara tidak sengaja, nanti pasti akan naik derajat antum. Orang yang aktif itu seperti apa? Contoh. Saya sering contohkan. Kalau misalnya kita, antum disuruh misalnya ngambil piring. Ada misalnya pimpinan suruh ambil piring, dia mau makan. Contoh orang yang tadi yang penting tidak salah tadi, dia akan datang ngambil piring. Kasih ke bosnya, pimpinannya. Betul. Yang disuruh memang piring, tidak salah dia. Beda dengan orang yang proaktif tadi. Orang yang proaktif, dia datang, suruh ngambil piring, dia ngambil piring. Tapi dia berpikir, dia nggak hanya ngambilin piring. Orang mau makan, pasti butuh sendok. Pasti butuh air minum. Yang disuruhnya piring yang dibawa, dengan sendok, dengan air minumnya. Begitu, itu adalah orang yang proaktif. Beda dengan orang yang tadi. Yang penting nggak salah, yang penting tugasnya udah saya kerjakan. Dan kemudian jangan takut salah. Bagaimana? Tapi juga harus kita perhitungkan. Kan tadi kita mengerjakan sesuatu di luar perintah. Tapi hati-hati, jangan sampai salah. Bagaimana caranya biar tidak salah? Maka harus kita perhitungkan betul-betul. Seperti tadi kan jelas. Suruh makan, orang makan pasti butuh sendok, butuh minum. Setidaknya kalau salah pun itu tidak berefek. Setidaknya kalau itu pun salah, itu tidak punya efek yang besar. Kalau misalnya saya makan pakai tangan saja, nggak usah pakai sendok, kan tidak masalah. Kan tidak rugi, sendok tetap di situ ya biarkan saja. Saya tidak mau minum, saya sudah ada minum, ya tidak masalah. Setidaknya kita sudah menunjukkan kita senang perintah. Kita tidak keberatan. Kita adalah orang yang ringan tangan, siap membantu. Kalau orang disuruh satu, ngambil satu, itu bertanyakan, jangan-jangan dia tidak ikhlas. Jangan-jangan dia mengerjakan perintah itu hanya karena terpaksa saja. Ikhlas itu adalah bisa dilihat kalau seseorang itu dia melakukan pekerjaan di luar dari SOP yang sudah dia kerjakan. Tapi bukan itu yang kita bahas. Yang keempat, kita harus ingat, saat kita malas-malasan, saat antum malas-malasan, ingatlah di luar sana ada orang yang bekerja keras untuk belajar, untuk memperbaiki hidupnya. Saat ini antum kuliah, antum mondok, antum sudah bekerja, antum malas-malasan bekerja. Di luar sana banyak orang yang mencari pekerjaan.
Maka sering kita dengar, bisa jadi hidup yang kita keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Antum kuliah malas-malasan, bahkan banyak orang di luar sana pengen kuliah. Tapi tidak mampu, tidak ada biaya, mungkin tidak berani dan sebagainya. Mondok, malas juga. Di luar sana banyak orang pengen mondok, tapi tidak bisa mondok. Begitu dia dengan bekerja. Antum malah di luar sana banyak orang yang bekerja keras untuk mencapai posisi antum itu. Kuliah, misalnya biaya udah lepas. Ada orang yang bekerja demi untuk membiayai sekolah dia, pendidikan dia harus berjualan koran, berjualan kue dan sebagainya, ini sepatu dan banyak sekali. Demi bekerja, antum bekerja sudah enak, masuk pagi, pulang sore. Di luar sana ada orang yang bekerja jadi pengamen, ada orang bekerja panas-panasan, jadi pemulung misalnya bahkan. Mereka itu mereka kerjakan. Jadi supir, jadi kuli, mereka kotor-kotoran berpeluh keringat. Gajinya tidak seberapa. Untuk makan satu hari belum tentu cukup. Kerjanya lebih banyak dia daripada, tapi penghasilannya lebih banyak antum lagi, kita lagi. Apa yang menghalangi kita untuk bersyukur, untuk melakukan hal yang terbaik? Juga kemudian kita memilih untuk malas-malasan. Yang kelima, sudah yang kelima. Kelima ya, dicatat kalau perlu dicatat. Yang kelima, jangan sibuk memikirkan saingan. Ini penyakit. Penyakitnya anak muda. Penyakitnya generasi muda sekarang. Dia ingin yang terbaik bukan karena ingin meningkatkan kualitas diri, tapi ingin mengalahkan orang lain. Ini tidak baik. Islam pun tidak mengajarkan seperti itu, tidak boleh. Dengan kita ingin menang hanya sekedar kita tidak mau kalah dari orang lain. Oh ya, kawan aku udah sebentar lagi sudah nih. Akhirnya pusing sendiri. Kawan udah jauh, kita belum. Dia sekarang sudah menikah, saya belum ada. Itu lebih kacau lagi tuh. Nah, kita memikirkan saingan kita terus. Bahkan kawan pun bisa menjadi saingan karena tidak mau kalah dari kawan tadi. Bahwa sesungguhnya lawan yang sesungguhnya adalah diri kita sendiri. Kalahkan diri kita sendiri. Inna nafsa la'amaratun bisu'. Musuh terbesar itu adalah nafsu kita. Musuh terbesar adalah kita sendiri. Orang lain ingin menghancurkan kita, butuh waktu, butuh ruang, ingin suasana yang tepat. Kita untuk menghancurkan kita setiap saat kita bisa. Bahkan misalnya orang lain ingin membunuh kita, misalnya. Orang ingin membunuh kita, ingin membunuh. Tentu butuh waktu yang sesuai, butuh tempat. Kalau pakai racun ya diracun. Senjata ya perlu ada senjatanya. Kalau kita ingin bunuh diri kita sendiri, kapanpun kita bisa pergi ke belakang. Kita bisa. Maka itu menjadi bukti bahwa musuh sebenarnya adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Maka kalahkan musuh itu sendiri. Kalahkan rasa malas. Kalahkan rasa dengki. Kalahkan rasa magermu itu. Kalahkan rasa kamu ingin baring-baring terus di kasur. Matikan HP-mu, tinggalkan kasurmu, mulailah beraktivitas. Berhentilah scroll, stalking media sosial. Tak ada yang merindukanmu di situ. Kamu itu jomblo. Gitu. Nah, gitu. Yang keenam. Nah, yang keenam adalah yang perlu kita ingat. Kerjain aja tugas itu. Kerjain aja posisimu. Nanti juga selesai. Jangan terlalu dipikirkan. Tugas itu dikerjakan, bukan dipikirkan. Kamu kerjain nanti selesai juga. Masih bab 1, yang mikirkan kapan selesai skripsi ini ya. Kerjain aja, nanti juga selesai. Itu menghafal Quran, masih masuk juz 5, juz 6. Udah mikirin sampai ke juz 30 apa selesai. Nggak usah dipikir, kerjain aja, jalanin aja. Nanti juga akan selesai. Kuliah masih semester 1, jalanin aja. Berat-beratnya, capek-capeknya, jalanin aja. Nanti juga akan selesai. Tak ada yang selesai dalam dunia ini. Pasti selesai. Tak akan ada sesuatu yang tidak selesai. Tidak selesai misalnya dipisahkan, kita meninggal, ya selesai juga. Maka kerjakan saja. Ada tugas, posisi antum sekarang sebagai apa? Antum sedang menggeluti dalam bidang apa? Lagi sekolah, lagi kuliah, lagi belajar. Jalanin aja dengan baik. Lakukan tadi hal yang nomor 1 sampai nomor 5, kerjain semua.
nanti juga akan selesai. Pahit-pahitnya nanti akan selesai. Kepahitan tidak akan selamanya. Kesulitan juga tidak akan selamanya. Percayalah, Allah telah berjanji. Inna ma'al usri yusra. Diulang 2 kali bahkan itu. Dalam kesulitan ada kemudahan. Percayalah, ada manis setelah pahit yang kau rasakan. Yang ketujuh, yang terakhir ini tapi ada 3, ada 4. 7 itu fokus. Fokus, kita harus fokus. Bagaimana cara untuk fokus? Nah ini deh. Fokus dengan cita-cita kamu. Kamu tuh ingin jadi apa sebenarnya? Maka harus punya cita-cita, harus punya tujuan. Orang yang paling kekasihan adalah orang yang bercita-cita saja dia tidak berani. Untuk bermimpi saja dia tidak berani. Bagaimana untuk menjalani hidup? Maka kita harus punya cita-cita. Minimal tapi cita-cita itu jangan terlalu tinggi juga jangan terlalu rendah. Kalau pasang cita-cita yang tinggi, misalnya kamu pasang cita-cita setinggi langit, silakan. Tapi kamu harus pasang anak tangga dari bumi sampai ke langit. Jangan cita-cita setinggi langit tapi nggak punya tangga sama sekali, nggak bangun tangga sama sekali. Mending cita-cita setinggi pohon rumah. Yang jelas ada tangga naiknya, kamu mampu manjatnya. Ada cita-cita setinggi langit, tapi pondasinya tak ada. Tangga untuk menuju ke sana tak jelas. Jadi bertanggung jawab. Kalau sudah bercita-cita, bangun juga tangganya untuk menuju cita-cita tersebut. Kamu kuliah, jurusannya misalnya pendidikan, cita-citanya dokter. Itu kan udah gak nyambung. Mending kamu ubah cita-cita kamu untuk jadi guru, untuk jadi dosen, untuk jadi rektor. Nah, kalau sudah seperti itu, maka fokus. Orang yang tak fokus itu akan pelimpah. Orang yang tak fokus sering memikirkan orang lain. Bahkan sudah kuliah semester 3, lihat kawan sebelah, kayaknya jurusan kuliah salah, tak sedap jurusan ini kayak. Jurusan kawan lebih bagus lagi. Ngapalah aku dulu ambil jurusan ini ya? Itu karena sering membandingkan diri kamu dengan orang lain. Akhirnya seperti itu. Untuk fokus adalah yang pertama itu tadi. Jangan bandingkan diriku dengan orang lain. Kita, antum dengan kawan antum itu beda. Tidak memulai dari titik atau garis start yang sama. Untuk membangun usaha misalnya. Kamu adalah orang yang berusaha dari nol. Tanpa dukungan orang tua. Sedangkan kawanmu, itu mereka sudah didukung oleh orang tuanya. Mereka memang dari keluarga bisnismen. Dia sudah punya relasi yang banyak, punya modal yang banyak, sedangkan kita motor aja tidak punya, warung tidak punya, apa tidak punya. Maka kalau dia kemudian mendapat omset yang besar, kemudian itu jadi beban kita. Kayaknya kita tak sepakat dia. Sama seperti tadi misalnya kita bandingkan misalnya dalam hal kuliah. Kayaknya salah jurusan. Karena apa? Bandingin dengan orang lain itu membuat kita tidak fokus. Kalau kita mau jalan lurus saja, jangan tolak-tolak, nanti nabrak. Yang kedua, yang di antara 7 tadi ya, untuk fokus tadi, 7 kan ada pembagiannya lagi yang 7 untuk fokus. Yang pertama tadi, jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Yang kedua, kita harus selalu melakukan hal yang tepat untuk fokus. Hal yang tepat kita lakukan. Karena banyak orang yang sibuk, tapi tidak tepat, tidak tahu apa sibuknya dia. Orang yang tak tahu hal yang tepat, tidur pun dia akan mengatakan sibuk. Hari ini kamu ngapain? Hari ini saya sibuk. Sibuk apa? Sibuk stalking media sosial. Sibuk apa? Sibuk main game. Itu berarti hal yang tidak tepat. Sibuk yang tidak produktif. Baca rajin baca. Tapi tak tahu apa yang dia baca. Dia baca cerpen, baca novel, buku juga baca koran. Parah lagi baca inbox, baca chatting. Maka kita kualitas minat baca banyak, tapi kualitas baca itu rendah. Bahkan misalnya suka belajar, suka menonton video-video edukasi, tapi yang banyak hanyalah motivasi terus. Yang dibaca motivasi. Kita baca itu tambah ilmu juga. Jangan hanya terus baca motivasi. Motivasi itu ibaratkan
bensinnya aja. Banyak bensin tapi mesinnya tidak ada, rodanya tidak ada, tidak bisa jalan juga. Maka harus seimbang. Kalau sudah ada pemotivasi, satu udah kerjakan. Dan sampai numpuk di kepala motivasi semua. Rajin baca, tapi yang dibaca bukan sumber ilmu. Banyak baca hanya cerita-cerita saja, itu namanya berarti dia tidak melakukan hal yang tepat. Atau dia kerja misalnya, tapi kerja yang dilakukan salah fokus, tekun dia kerja, tapi tak sesuai prosedur, tak sesuai yang diinginkan oleh pimpinannya, tak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh bosnya, maka itu juga tidak tepat. Percuma dia sungguh-sungguh kayak apapun, tidak akan dipandang, tidak akan dianggap kerjanya. Misalnya ada sebuah cerita, ada orang laki-laki, dia kunci mobilnya hilang, dia nyari di depan rumah. Kemudian ditanya, ada tetangganya lewat, nyari apa? Nyari kunci, gitu. Kunci apa? Kunci mobil. Emang jatuhnya di mana? Hilangnya di mana? Hilangnya dalam rumah. Hilangnya dalam rumah. Apa ini? Hilangnya dalam rumah. Kemudian ditanya, kenapa nyari di luar, nggak dalam rumah? Dia bilang, ini ibaratnya karena di dalam rumah gelap, aku nyari di luar aja. Yang penting terang. Inilah contoh orang yang dia suka menghindar dengan sesuatu yang agak sulit, dikit males. Cari gampangnya aja. Susah dikit, malah yang gampang aja lah. Itu ketika udah punya cita-cita, nemu jalan, kita punya cita hafiz Al-Quran, hal yang besar harus datang juga dari semangat yang besar, pengorbanan yang besar. Dan kemudian nemu ayat yang susah dikit, temu permasalahan dikit, kangen keluarga misalnya, itu kan masalah. Ada cekcok dikit sama teman, nyerah, lah mundur aja lah, pindah pondok aja lah, yang lebih gampang lagi. Itu masalah. Kemudian yang ketiga, biar kamu bisa fokus. Yang ketiga, bertanggung jawablah dengan apa yang kamu cita-citakan. Bertanggung jawab. The great power come from the great responsibility. Kekuatan yang besar itu datang dari tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab dengan posisi kamu sekarang. Kamu katanya dulu bilang sama orang tuamu pengen kuliah. Udah diizinkan kuliah. Sekarang kamu malas-malasan. Itu tak bertanggung jawab. Katanya pengen mondok, sudah dipondokkan. Tapi sekarang mondoknya malas-malasan, itu tak bertanggung jawab namanya. Katanya pengen kerja, udah dikasih kerjaan, kasih kesempatan bekerja. Tapi tidak sungguh-sungguh kerjanya. Itu orang yang tidak bertanggung jawab. Maka kalau kamu sudah bertanggung jawab kepada diri kamu sendiri, bertanggung jawab kepada orang lain, kamu gak akan noleh-noleh lagi kemana-mana. Fokus dalam satu bidang. Yang terakhir, yang tujuh dari fokus, ini yang terakhir. Fokus itu ada 4 ya, biar kita bisa fokus. Yang keempat, jangan tertipu dengan peluang. Banyak kita merasa masih punya banyak waktu. Kan besok masih ada, kenapa harus sekarang? Kalau bisa melakukan besok, kenapa sekarang? Sekarang aku tidur-tiduran saja. Masih banyak chat WA nih yang belum baca. Tertipu dengan peluang. Malcolm Gladwell itu dalam bukunya Outliers, itu Story of Success, itu mengatakan ada namanya teori 10 jam. Teori 10 jam. Jadi orang itu bisa dikatakan dia ahli kalau dia itu sudah melampaui jam terbang dalam satu bidang itu sebanyak 10 jam. 10 jam itu kalau sehari itu 5 jam, saya bagi-bagikan sekitar 7 tahun setengah. Atau menggeluti sebuah bidang, nyampe ke jam terbangnya sampai 10.000 jam, kan itu akan jadi orang ahli. Ini teori. Kalau itu misalnya ngapal Quran, tapi sudah ngapal Quran dari dulu tamat SD sampai sekarang kuliah, tak selesai juga, tak jadi ahli Quran juga. Iyalah, enggak ngapal Quran, kita ngapal Qurannya itu 1 hari 1 jam. Kalau 1 hari 1 jam, berarti kalikan saja, berarti butuh 35 tahun baru bisa menjadi ahli. Atau dari dulu belajar bahasa Inggris misalnya. Dari SD kita belajar bahasa Inggris. Tapi sampai kuliah belajar bahasa Inggris. Tapi juga tidak bisa berbahasa Inggris. Iyalah, belajar bahasa Inggris 1 minggu sekali. Butuh berapa puluh tahun pula. Sampai seumur hidup pun tak akan bisa.
Nah, karena tadi teorinya itu 10 jam. Maka caranya gimana? Biar kita bisa memangkas waktu itu, maka perbanyak perharinya. Kalau tadi sehari 5 jam, kita butuh waktu 7,5 tahun. Tapi kalau sehari kita bisa fokus 10 jam, berarti kita hanya butuh waktu 3,5 tahun, tidak sampai 4 tahun. Kita sudah menjadi seorang ahli. Yang menjadi ahli Al-Quran, hafal Al-Quran sungguh-sungguh. Satu hari, luangkan waktu 10 jam itu untuk bersama Al-Quran. Yakin, sebelum 4 tahun sudah jadi ahli Al-Quran. Bukan hanya hafal. Mungkin sudah tahu arti maknanya dan sebagainya. Yang dia ingin jadi dokter, yang ingin berus dagang, misalnya. Kamu akan jadi ahli dagang, akan jadi ahli bisnis. Kalau dalam satu hari, luangkan waktumu sebanyak tadi 5 jam, berarti kamu butuh 7,5 tahun. Kalau 10 jam, tidak nyampe 4 tahun, omset kamu akan meledak. Produk-produk kamu dan sebagainya akan meledak. Ingin jadi ustadz juga begitu, ingin jadi guru juga seperti itu, butuh 10 jam kerja. Maka cepat itu, habiskan target 10.000 jam kamu. Mau kamu selesaikan dalam waktu berapa tahun? Tadi kalau 5 tahun 7,5 tahun. Kalau 5 jam 7,5 tahun. Kalau 10 jam per hari 4 tahun paling lambatnya. Kalau satu hari bisa 20 jam, 2 tahun sudah selesai. Tapi kalau satu hari cuma 1 jam, kamu butuh waktu 35 tahun. Ngapal Quran juga begitu. Satu hari kamu 1 jam, butuh 35 tahun untuk kamu bisa jadi ahlinya. Belajar juga begitu. Belajar sejarah misalnya. Kamu belajar menekuni dalam hal sejarah, dalam hal matematika dan sebagainya. Juga begitu juga sama. Itu tadi, saya ulangi dari awal. Jadi untuk jadi orang yang produktif, kita sadar ada 7 motivasi yang perlu terus kita ingat. Yang pertama adalah kalau kita tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka tanggunglah kebodohan di waktu yang akan datang. Yang kedua, kalau kita enggak menunda pekerjaan, hanya akan menambah masalah. Yang ketiga, kita harus melakukan yang terbaik. Karena kalau kita tidak melakukan yang terbaik, kita tidak akan mendapatkan yang terbaik. Yang keempat, saat kita malas, mulai lelah, mau menyerah, di luar sana ada orang yang berlari, berusaha keras untuk mencapai posisi kita. Bisa jadi suatu saat kita digusur. Kalau antum kerja, bisa jadi antum dipecat, diganti sama dia. Kalau antum misalnya itu kuliah, bisa jadi antum di-DO. Antum beasiswa, bisa jadi beasiswa antum diputus. Karena akan ada pengganti di belakang terus mengejar kita. Yang kelima, jangan sibuk mikirkan saingan. Sibuklah mengalahkan musuh yang ada dalam dirimu itu. Yang keenam, kerjain aja. Kerjain semua tugas, semua pekerjaan. Nanti itu akan selesai. Yang ketujuh, yang terakhir adalah fokus. Kita harus fokus dengan tujuan kita. Dengan pekerjaan kita, dengan posisi kita sekarang. Fokus saja dulu dengan itu. Baru mikir yang lain-lain. Kalau kamu kuliah, selesaikan dulu kuliah. Kalau kerja, fokus di pekerjaan kamu. Jadilah yang terbaik di antara yang lain. Jadi itu tadi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, kemudian bisa menggugah jiwa-jiwa yang tidur, jiwa-jiwa yang pesimis awalnya bisa kembali menjadi optimis. Mohon maaf atas salah silap kata, tidak ada dari kesengajaan dari saya. Mudah-mudahan tidak ada yang tersinggung. Ini semua adalah kadang memang kita perlu sesuatu yang agak menghujam dikit baru kita bisa tergugah. Gitu. Mungkin selanjutnya kita bisa berdiskusi. Ada yang mau bertanya, ada yang mau kita sharingkan. Kalau saya tak bisa jawab, nanti yang lainnya bisa bantu. Itu saya kembali kepada moderator kita. Pada siapa tadi? Ukti Jesi atau Ukti Zahratul Khairah. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan, suara Ana jelas? Jelas. Jelas. Alhamdulillah, syukran. Jazakallahu khairan. Halo? Iya, Dek, jelas. Ya. Allah jaringan. Masya Allah, syukran jazakallahu khairan pada Ustadz atas penyampaian materinya yang sangat luar biasa. Menjadi diri yang produktif, yakni melakukan hal yang tepat, kemudian fokus, bersungguh-sungguh, bertanggung jawab, jangan tertipu dengan peluang. Ya Allah, jaringan. Jelas kok suaranya. Lanjut tadi. Toyib, untuk sesi selanjutnya kita buka tanya jawab bagi penanya. Untuk tiga penanya dulu. Silakan bagi akhwat yang mau bertanya. Bismillah. Afan, suara Ana jelas? Jelas, Pak. Baik, kepada akhwat yang mau bertanya. Ini Ustadz ada pertanyaan dari Ukhti Emi. Izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana cara mengatasi hati dan perasaan yang malas untuk melakukan sholat? Terima kasih Pak Ustadz. Baik. Buya Hamka pernah berkata, saya dengar? Siapa yang bertanya tadi? Bisa dengar suara saya? Ukhti Emi, Ustadz. Jelas suara saya? Ya, jelas Pak Ustadz. Buya Hamka pernah berkata, suatu kekejaman, keterdilan dalam hidup ini adalah membiarkan pikiran yang cerdas dalam jiwa yang malas. Malas itu juga awalnya dari setan. Salah satu cara setan menggoda terperangkap pada hal yang tidak baik adalah dengan cara yang malas. Apalagi kalau dalam malas beribadah, itu lebih berarti nanti masuknya ke ranah akidah. Tak kunci dari permasalahan. Kita harus yakin. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Wasta'inu
bisabri wassalah. Salat tadi inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu yang mencegah perbuatan keji dan munkar. Kuncinya ada di salat. Kalau salat saja sudah tidak dikerjakan, yang munkar masuk, yang fahsya masuk. Fahsya itu apa? Keji, katakan keji. Keji itu dosa yang kaitannya dengan manusia. Zolimi orang, ngambil hak orang lain, pacaran, perzinaan, riba, itu fahsya. Mungkar itu dosa yang kaitannya dengan Allah langsung. Tak puasa, tak zakat, buka aurat dan sebagainya. Nah, itu kuncinya di sholat. Kalau kuncinya itu sudah terbuang, kendor dia, nah, pasti yang fahsya mungkarnya akan terbuka semua. Tapi kalau dari kuncinya itu sudah benar, misalnya itu. Kemudian sholat itu sebagai dia kuncinya juga solusi. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah, minta bantuanlah dengan sabar dan sholat. Kamu punya masalah yang banyak, masalahmu besar, bisa jadi itu semua karena sholat kita yang kurang baik. Tapi kalau misalnya sholat kita baik, insya Allah sholat itu yang akan memperbaiki diri kita. Sholat itulah yang akan memperbaiki diri kita nanti. Sekayak apapun orang, kalau dia masih rajin sholat, maka dia masih bisa diharapkan menjadi baik. Tapi kalau orang sudah tidak sholat, itu pasti yang lain-lainnya akan ditinggalkan juga. Dengan sholatnya saja yang wajib, dia tinggalkan. Yang kedua, nah, ini kalau perkaranya sholat, kita harus bawa ke dimensi ukhrawi, dimensi akhirat misalnya. Dalam bahwa sholat itu adalah amal yang pertama nanti akan dihisab. Ini termasuk cara biar tidak malas tadi. Yang pertama itu motivasinya sudah. Sholat itu solusi kita, kunci kita. Kita harus ingat itu. Yang kedua, kewajiban. Salat itu adalah amal yang pertama nanti dihisab. Baik apapun kita kemudian, ini yang ketiga, solusi. Saya kasih solusi cara. Terlebih kali kalau sholat subuh. Maka dalam sebuah hadis itu, dalam kitab Al-Azkar, Imam Nawawi itu menyebutkan cara kita bangun dari tidur biar kita tak malas melakukan sholat. Sesungguhnya di hadis itu dikatakan, kalau seorang itu tidur, dia diikat dengan 3 ikatan. Salah satu uqdatin. Yang pertama, kalau dia itu beristighfar, in halat uqdatun. Bangun dari tidur, kemudian dia beristighfar, baca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da wa amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian membaca doa-doa yang lain, misalnya sayyidul istighfar. Kemudian ya seapa-apanya, minimal doa. Maka terlepas satu ikatan itulah yang bikin malas. Nah, ikatan itu yang bikin malas. Kemudian wa in tawaddu'a in halat uqdatun. Kalau dia terus kemudian dia wudu, maka terlepas ikatannya. Maka kalau malas sholat, wudu, pasti nanti sholat. Kadang caranya setan buat kita malas sholat dengan cara kita dibuat malas wudu. Pasti gitu kan? Malas sholat karena harus wudu dulu. Padahal kalau kita sudah wudu itu hilang ikatan yang kedua. Wudu dulu. Kalau kita udah wudu pasti sholat. Bahkan tahajud mulai kalau antum sudah ke kamar mandi, buang air misalnya, afwan. Kalau udah wudu, nanti awalnya tadi malah sholat, tidak ada kepikiran sholat. Karena kamu tadi wudu sudah wudu karena pengen tidur misalnya, kamu lewat pasti terpikiran pengen sholat. Wudu nih saya tak sholat. Karena memang dengan wudu itu hilang dari ikatan setan. Ikatan itu yang bikin malas. Tadi bangun tidur, baca doa, istighfar, kemudian wudu. Kalau udah wudu pasti tinggal satu lagi. Kemudian inshallah in halat uqdatul. Kalau dia udah sholat, kemudian terlepaslah semua ikatannya. Sholat sunnah maksudnya. Maka jaga sholat sunnah. Kalau kita sudah melakukan yang sunnah, pasti yang wajibnya nanti terjaga. Itu tadi
karena biar nggak malas-malasan sholat. Tadi ada motivasinya, kemudian akidahnya tentang akhiratnya diingat-ingat terus, dan kemudian solusi tadi. Solusi kemudian bangun tidur, kemudian wudhu. Wudhu ini kalau sudah wudhu pasti mau sholat. Kadang yang tadi buat setan cara untuk membuat kita malas sholat itu dengan cara kita malas wudhu. Padahal dengan wudhu itu, siapa yang dia berwudhu kemudian dia berdoa, kata Nabi Muhammad SAW, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin, maka dia bisa masuk surga dari pintu mana saja. Itu ya awal amalannya. Wudu, baca doa itu. Dia bisa masuk surga lewat pintu mana saja. Gampang itu masuk surga. Iya, kayaknya gampang. Tetapi prakteknya susah. Konsisten dia wudu. Karena kalau orang sudah mau wudu, pasti dia mau ibadah-ibadah yang lain. Nah, itu masuk. Ini itu saja dari apa tadi, Ukti Emi. Ada lagi yang lain, pertanyaan yang lain? Masya Allah, barakallahu fi Ustaz. Kepada Ukti Emi, apakah sudah bisa dipahami? Kepada Ukti Emi, apakah sudah bisa dipahami? Suara saya jelas kan? Jelas Ustaz, alhamdulillah. Nah. Baik. Mudah-mudahan membantu. Emi, sholat Emi ya, jangan lunasan lagi. Udah besar. Kan dengan kalau anak kecil ya, masa enggak sholat? Sholat lah. Baik, selanjutnya Afan, tadi ada satu pertanyaan lagi, tapi karena anak keluar Zoom tadi hilang pertanyaannya. Boleh dikirim di chat lagi? Siapa tadi yang bertanya? Hafizatur Rahma ya? Ya Kak, bentar Kak ya. Kami kayak gini Kak. Bagaimana cara kita hati-hati agar tidak agar berbaik sangka kepada siapapun. Suaranya putus-putus. Ya. Agar hati selalu berbaik sangka. Para siapa nih? Tolong dibuka. Oh. Jangan mau barisan aja. Ini hostnya bisa dimatikan sekarang. Baik. Pertanyaan. Oke, dengar saya? Dengar Ustaz. Jadi nanti yang baru masuk, yang mau putus ini di share nih ya ke YouTube atau ke IG, nah, nanti bisa dilihat. Ini juga banyak tadi yang chat tak bisa masuk katanya tak ada aplikasi Zoom. Mudah-mudahan nanti ada reviewnya di YouTube atau di media-media lain. Banyak yang ingin bergabung. Anak-anak SMP, SMA kalau di daerah kita ini belum tahu. Afwan, Nana mau tanya. Silakan. Silakan Ukti. Bismillah. Jadi gini, pertanyaan saya, bagaimana cara agar kita selalu istiqomah dalam melakukan hal-hal yang baik dan bermanfaat, serta mampu melawan diri untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Syukron. Kita jawab yang tadi dulu ya, tadi yang dari seperti siapa tadi yang agar kita selalu hafizatul, ya, kepada berprasangka baik kepada setiap orang. Muhammad pernah bersabda, nahnu nahkumu bizuah. Kami itu Nabi Muhammad yang
menghukumi seseorang itu dengan zohir saja. Zohir itu apa? Yang nampak, yang kelihatan. Nampaknya itu orang itu berbuat baik, ya udah. Maka kalau ada yang namanya itu tazkiyatun nafs, misalnya kita diajarkan, misalnya kita kenal dengan ria, sombong, sum'ah, kemudian iri, dengki, hasad, jangan kita tunjukkan itu kepada orang lain. Tapi untuk kita introspeksi diri. Karena sombong, takab, sum'ah, ria itu tak nampak. Yang tahu ya dia sendiri, gitu. Maka kalau ada namanya itu kita belajar ria itu terutama untuk kita diri kita sendiri. Kita ini ria enggak? Bukan untuk menilai orang lain, dia tuh ria enggak ya? Kan gitu. Ada orang yang dia menampakkan sesuatu, mungkin menampakkan kebolehan dia, kelebihan dia misalnya, nikmat yang dia berikan. Orang lain bisa saja menganggap dia itu ria, sombong, pamer, dan sebagainya. Padahal di dalam Al-Quran sendiri juga dikatakan, fa bi ni'mati rabbika fahaddits. Misalnya nih kalau dalam guru kita. Kalau kita dapat nikmat, kalau kamu dapat nikmat itu diceritakan pada orang lain. Alhamdulillah. Kadang justru itu ada orang yang dia bersyukur, dia bercerita kepada orang lain bukan karena dia pengen pamer, tapi dia bersyukur. Alhamdulillah sekarang saya sudah berpenghasilan. Alhamdulillah sekarang saya sudah kerja. Alhamdulillah sudah lulus kuliah. Anak saya mau masuk ke kedokteran. Kenapa? Karena saking senangnya dia ingin berbagi kebahagiaan kepada orang lain. Alhamdulillah saya sekarang punya tabungan 100 juta. Saking senangnya dia buat. Karena dia mengakui itu nikmat, bangga dia dapat itu. Justru kadang ada juga orang yang udah dikasih nikmat tapi diam-diam aja. Tak pernah dicek. Kenapa? Karena merasa masih kurang. Atau punya uang banyak diem aja, takut diutang orang. Intinya itu tadi, biar kita berprasangka baik, kita menghukumi orang itu sesuai apa yang kita lihat. Jangan coba-coba kita mengintrospeksi atau mengkoreksi hati orang, itu di luar kemampuan kita. Kita lihat dia berbuat baik, ya udah berarti dia baik. Toh nanti kalau dia ternyata tidak baik, itu urusan dia. Maka tadi ada orang pamer, harus kita bawa. Oh, dia sedang bersyukur. Dia sedang tahadus binikmah. Tahadus binikmah. Dan kita, kalau misalnya nanti ternyata dia bukan tahadus binikmah, dia ternyata berbuat ria, itu urusan dia. Boleh enggak sih kita curiga misalnya? Boleh enggak sih kita berprasangka buruk? Inna ba'da zanni sebagian ya, sebagian dari prasangka itu dosa, sebagian. Tidak semuanya dosa. Berarti ada ruang kecil kita boleh itu berprasangka buruk karena sebagian dikatakan. Pada orang kafir, kepada musuh harus usul. Kepada musuh nggak boleh kita berprasangka baik. Nampak musuh sini bawa senjata, oh enggak, dia keliling aja. Dia jualan senjata. Enggak. Sekarang beda dengan musuh berprasangka baik, dengan kawan sendiri, dengan umat Islam sendiri berprasangka buruk, itu balik. Kalau dengan orang yang dia dah jelas nyata-nyata misalnya dia itu orang yang jahat, dia nggak apa-apa, boleh-boleh saja. Dengan maling misalnya, memang kita tahu dia pernah maling, pernah nyuri, datang dia ke rumah kita, ya wajar saja kalau kita misalnya was-was. Gitu. Misalnya dia datang, udah jelas-jelas dia datang malam-malam misalnya, sendirian sepi-sepi dia datang, ya suzon, ya ada wajarnya. Maka tadi disebutkan baktuzon, maka hati-hati berprasangka. Maka kalau nanti dan derajat tazkiyah kita itu levelnya lebih tinggi lagi dengan orang jahat sekali, dengan orang yang bejatnya kayak apapun, kita tetap disuruh untuk berhusnuzon, untuk berprasangka baik. Memang baiknya seperti itu. Jangan kita punya prasangka buruk kepada orang lain. Kita tetap bahwa setiap orang itu punya peluang untuk berbuat baik. Jangan
kita pandang orang itu dari sisi jeleknya aja, pasti ada baiknya. Baik, itu tadi. Bisa ditangkap tadi masalah biar tidak berprasangka buruk kepada orang lain tadi. Siapa tadi yang bertanya? Hafizul. Ya Ustadz, alhamdulillah, syukron, kasihan Ustadz. Selanjutnya untuk istiqomah dan apa tadi lupa saya. Bisa. Istiqomah tadi ya. Ya, untuk istiqomah dalam melakukan hal-hal yang baik dan bermanfaat, serta mampu melawan diri untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Benarnya ini sudah terjawab seharusnya dengan tadi 7 tadi yang saya jelaskan tadi, biar kita istiqomah. Istiqomah ya tadi, fokus tadi. Istiqomah ya, fokus. Kita tuh nggak akan dapatkan apa-apa, percayalah kalau kita tuh nggak istiqomah, nggak fokus. Meninggalkan hal yang buruk misalnya. Ini konteksnya dalam hal apa ini, biar lebih jelas. Dalam hal ibadah kah, atau dalam usaha, atau dalam apa, biar? Nah, kalau Dalam usaha. berusaha ya, beristiqomah dalam usaha. Maka kalau misalnya dalam usaha, tadi fokus kepada tujuan usaha, mau usahanya besar, tadi hal-hal yang 7 tadi. Maka tadinya jangan malas, jangan menunda-nunda. Kalau tidak kita harus yakin terus bahwa kalau kita malas-malasan di luar sana ada pedagang-pedagang lain tuh yang siap bersaing dengan kita. Di belakang sana sekarang harus yakin juga. Banyak orang yang bersungguh-sungguh, pedagang lainnya bersungguh-sungguh, masa kita enggak? Boleh bandingkan kalau itu bisa menjadi motivasi. Yang tidak boleh membandingkan itu kalau itu justru hanya untuk menghambat kita, membuat kita ngedrop. Kemudian kalau kita apalagi kerjain aja, jangan dipikirkan. Kalau malas tadi, kata Bu Hamka tadi, keterdilan terbesar dalam hidup itu adalah membiarkan potensi yang ada dalam diri kita itu terpenjara dalam tubuh yang malas. Tak istiqomah. Tak istiqomah itu banyak sebabnya. Itu tadi motivasinya. Sekarang kita coba koreksi dulu. Apa yang membuat kita itu tidak istiqomah? Jangan-jangan kita tidak istiqomah karena betul. Kadang itu menyerah ada betulnya juga. Kalau yang kita lakukan itu tidak nyata-nyata salah, mending berhenti aja. Tidak kita yang istiqomah, tapi tak tahu apa yang kita istiqomahkan. Jangan-jangan memang salah. Salah memang harus berhenti, maka cross check dulu sebelum kita istiqomah dalam satu perkara itu. Betul enggak perkara itu? Berusaha dari dagang, betul enggak cara dagang kita tadi itu? Jangan berusaha tadi. Jangan-jangan cara kita salah. Salah istiqomah di situ. Nah, itu yang bahaya. Maka kita cek. Kenapa kita tidak bisa istiqomah? Mungkin karena hasilnya. Coba kalau misalnya dari usaha kita tadi itu ada hasilnya, penghasilannya banyak, tentu kita istiqomah. Tak istiqomah itu pasti karena ada problem di situ, jadi kita kurang semangat, apalagi usaha. Bisa jadi yang kita jual itu misalnya kalau misalnya kita usaha, itu misalnya kurang jalan, kurang laku. Jadi situ masa kita misalnya penjual bakso, udah seminggu dia jualan, tak laku jualannya baksonya, masa dia mau istiqomah di situ? Ya enggak. Maka dia harus cross check. Maka istiqomah itu sebenarnya tengok konteksnya dulu. Tak semua istiqomah itu betul. Pelajari dulu problemnya. Apa yang membuat kita itu mundur? Kalau misalnya usaha udah jalan, ada omsetnya, ada penghasilannya, saya rasa nggak mungkin menunda istiqomah. Nggak istiqomah itu karena ada problem di situ. Problem itu yang perlu kita selesaikan dulu. Baik, bisa dipahami? Kepada Ukti Lisa, apakah bisa dipahami? Apakah bisa dipahami Ukti Lisa?
Iya, insya Allah paham. Alhamdulillah. Masya Allah, barakallahu fiik. Kepada akhwat yang masih belum paham, apakah masih ada pertanyaan? Karena waktu kita sebentar lagi mau habis. Ya, silakan. Oleh yang mau bertanya, mumpung ada kesempatan. Ya kan kalau masih ada yang belum dipahami, kayaknya nggak ada lagi. Kalau nggak bertanya berarti udah paham semua. Alhamdulillah. Sudah ada bertanya berarti udah paham semua. Tohib, kalau nggak ada kita tutup aja ya Ustadz. Ya. Baik, pada intinya segudang motivasi itu tidak ada gunanya sebelum dia menjadi sebuah tindakan. Sebanyak apapun motivasi yang kita dapatkan, sebanyak motivasi buku yang kita baca, kalau dia belum bisa berubah menjadi suatu aksi di lapangan, dia tidak akan merubah apapun. Apa yang bisa merubah diri kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain, bukan para motivator, bukan para mentor, bukan segudang buku motivasi yang tersusun di kamar kita. Itu tidak bisa merubah apapun. Yang bisa merubah diri kita hanyalah diri kita tadi. Maka mulailah berubah. Kalau ingin hidup kita lebih baik. Nyatanya lebih baik berarti harus berubah daripada sekarang. Mungkin itu saja perjumpaan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi mohon maaf atas silap salah kata. Untuk kedepannya bisa sharing di mana saja. Terima kasih atas waktunya dan semuanya kesempatan ini. Saya mohon diri pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Subhanallahi wa bihamdihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Nah. Syukron Ustaz.